Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsman pada 1453, Eropa disebut mengalami krisis rempah dan terpaksa mencari jalur baru ke timur. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika benar terjadi krisis besar, harga rempah seharusnya melonjak drastis. Tetapi bukti sejarah tidak menunjukkan hal tersebut. Menurut sejarawan Universitas Illinois, Albert H. Libier, pelayaran Portugis justru lahir dari ambisi, bukan keterpaksaan. Dalam The Ottoman Turks and the Roots of Oriental Trade, terbitan 1915, Libier mencatat bahwa Portugis ingin memotong perantara pedagang Arab, mencari jalur laut langsung ke sumber rempah, sekaligus memperluas kekuatan sebagai bangsa maritim Atlantik. Kemajuan teknologi navigasi, kartografi, dan pembuatan kapal yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dunia Arab membuat ambisi itu menjadi mungkin. Dalam kisah yang ditulis oleh Mark Cartwright di World History Encyclopedia, diceritakan ketika pelayanan Portugis akhirnya tiba pertama kali di Calicut, India, tujuan mereka terungkap, mencari orang Kristen dan rempah-rempah, ungkap Vasco da Gama. Bagi Eropa, rempah adalah emas dari timur. Orang Kristen merujuk keyakinan Eropa pada masa itu bahwa di suatu tempat di timur ada kerajaan Kristen besar yang bisa menjadi sekutu melawan kekuatan Islam di Timur Tengah yang selama berabad-abad menjadi perantara perdagangan antara Asia dan Eropa. Dari sinilah pelayaran Portugis bukan sekadar perdagangan, melainkan perpaduan ambisi ekonomi, kekuasaan, dan keyakinan yang kemudian dirangkum dalam satu semangat: gold, glory, and gospel, kekayaan, kejayaan, penyebaran agama. Semangat ini diperkuat oleh perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada 7 Juni 1494 oleh Portugis dan Spanyol. Perjanjian itu adalah ambisi untuk membagi dunia di luar Eropa menjadi wilayah pengaruh dua kerajaan Katolik tersebut. Untuk menjadikan Portugis sebagai bangsa Eropa pertama yang mencapai tanah rempah, Raja Manuel pertama menunjuk seorang pelaut ulung, Vasco da Gama. Sebuah misi besar pun disiapkan, bukan sekedar ekspedisi pelayaran, tetapi langkah berani menembus batas dunia yang belum dikenal. Pendanaan datang dari gabungan kekuatan kerajaan dan pedagang swasta, memastikan ekspedisi ini berjalan tanpa kekurangan. 2 kapal dibangun khusus, São Gabriel yang dipimpin langsung oleh Vasco da Gama, dan São Rafael. Armada ini dilengkapi Berio, karavel yang lincah, serta sebuah kapal logistik besar berbobot 200 ton yang membawa bekal untuk perjalanan panjang. Di atasnya, sekitar 170 awak terpilih, dibayar lebih baik dari ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Pelayaran panjang pun dimulai. Mereka berangkat dari muara Sungai Tagus dekat Lisbon pada 8 Juli 1497. Lalu armada menembus ganasnya Samudra Atlantik, menyusuri pantai Afrika, hingga akhirnya mencapai Tanjung Harapan. Setelah berbulan-bulan menghadapi badai, kelaparan, dan penyakit, pada tahun 1498, mereka akhirnya tiba di Calicut, disusul Goa, di pantai barat India. Di sanalah Portugis mulai membangun pijakan, markas, pelabuhan, dan jaringan dagang sebagai awal ekspansi ke timur. Inilah titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya, bangsa Eropa berhasil membuka jalur laut langsung ke Asia, mengubah arah perdagangan dunia untuk selamanya. Namun, India bukanlah tujuan akhir. Ekspedisi dilanjutkan di bawah komando Afonso de Albuquerque. Dengan armada bersenjata lengkap, pada 1511, Portugis berhasil merebut Malaka. Kemenangan ini bukan sekedar militer, melainkan kunci penguasaan perdagangan. Malaka saat itu adalah simpul utama distribusi rempah-rempah dari Nusantara ke berbagai penjuru dunia. Tak heran jika Tome Pires dalam Suma Oriental menyebut bahwa tidak ada pelabuhan yang lebih ramai dari Malaka pada masanya. Sejak saat itu, Portugis mulai memonopoli jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa, yang selama ini dikuasai para pedagang Arab. Perjalanan belum berhenti. Pada 1512, Portugis bergerak lebih jauh ke jantung sumber rempah, Maluku.
Dipimpin oleh Francisco Serrano, rombongan Portugis akhirnya tiba di wilayah Nusantara bagian timur. Atas izin Sultan Bayanullah dari Kesultanan Ternate, mereka diperbolehkan mendirikan pos dagang. Seiring waktu, situasi di Ternate berubah menjadi genting. Wafatnya Sultan Bayanullah meninggalkan kekosongan kekuasaan. Para pewarisnya masih terlalu muda untuk memerintah. Di tengah ketidakpastian itu, muncul dua kekuatan. Pertama, Permaisuri Nukila yang berambisi menyatukan kerajaan Tidore. Kedua, Pangeran Taruwese yang menolak gagasan tersebut. Portugis melihat peluang. Dengan licik, mereka memainkan peran sebagai sekutu sekaligus provokator. Konflik pecah menjadi perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung oleh Tidore, sementara Pangeran Taruwese mendapat dukungan penuh dari Portugis yang memiliki keunggulan persenjataan. Namun, kemenangan yang diraih Taruwese justru berakhir tragis. Taruwese dikhianati dan dibunuh Portugis. Sejak saat itu, pengaruh Portugis kian mengakar. Francisco Serrano tampil sebagai penasihat kerajaan dengan kekuasaan yang mendominasi. Portugis membangun benteng, pos dagang, dan pusat misi di berbagai wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Ternate, dan Ambon, hingga kawasan timur seperti Solor, Flores, dan Timur. Pada 1523, berdirilah benteng São João Baptista di Ternate. Di Ambon, Portugis mendirikan benteng Bunda Maria Kabar Gembira pada 25 Maret 1576. Perlahan namun pasti, Portugis mengendalikan jalur perdagangan, memonopoli rempah-rempah, dan menancapkan pengaruhnya di Nusantara bagian timur. Kekuasaan Portugis di Malaka dan Maluku memang tampak kokoh. Benteng berdiri, kapal-kapal dagang hilir mudik, dan rempah-rempah mengalir deras ke Eropa. Namun di balik kejayaan itu, bara perlawanan diam-diam menyala dari berbagai penjuru Nusantara. Portugis tidak pernah benar-benar aman. Sebuah catatan penting muncul dari Afonso de Albuquerque. Dalam suratnya kepada Raja Portugis pada 8 Januari 1915, de Albuquerque mengungkap kekhawatiran besar. Ada 3 tokoh dari Jawa yang dianggap sangat berbahaya bagi kekuasaan Portugis di Malaka. Mereka adalah Pati Kadir, Pati Unus, dan Raden Patah. Yang pertama bergerak adalah Pati Kadir, pemimpin komunitas Jawa di Malaka. Pada 1515, ia memimpin pemberontakan terhadap Portugis. Namun, kekuatan militer Portugis yang lebih modern dan terorganisir berhasil memadamkan perlawanan tersebut. Sementara itu, dari tanah Jawa, Kesultanan Demak mulai mengambil peran lebih besar. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak melihat kehadiran Portugis sebagai ancaman serius terhadap perdagangan dan kedaulatan kawasan. Maka, perintah pun diberikan kepada panglima andalannya, Pati Unus, untuk melancarkan serangan besar ke Malaka pada 1512. Apa yang terjadi kemudian adalah salah satu ekspedisi militer terbesar pada masanya. Pati Unus memimpin sekitar 100 kapal perang, membawa 5.000 pasukan dari Jawa. Kekuatan ini bahkan diperkuat oleh bantuan dari Palembang dan para pejuang Melayu, hingga total pasukan mencapai sekitar 12.000 orang. Armada raksasa itu bergerak menuju Malaka untuk mengusir penjajah dari jantung perdagangan Asia Tenggara. Namun, kenyataannya pahit. Pertahanan Portugis yang kuat, didukung meriam dan teknologi militer yang lebih maju, mampu memukul mundur serangan tersebut. Kekalahan ini menjadi luka besar, tetapi tidak mematahkan tekad. Ketika Pati Unus kemudian naik tahta menggantikan Raden Patah, ia tidak melupakan ambisinya. Pada 1521, ia kembali mempersiapkan armada perang untuk menyerang Malaka.
Ini bukan sekedar balas dendam, melainkan upaya kedua untuk merebut kembali kendali atas jalur perdagangan. Namun sekali lagi, Portugis berhasil mempertahankan posisinya. Di tengah tekanan yang terus datang, Portugis justru mencoba memperluas pengaruhnya ke Pulau Jawa. Pada 1522, mereka mengirim utusan di bawah pimpinan Hendrik Leme ke Kerajaan Sunda. Kerajaan yang juga dikenal sebagai Pajajaran ini menyambut Portugis dengan tangan terbuka. Bagi mereka, Portugis bisa menjadi sekutu penting untuk menahan ekspansi Demak yang kian kuat. Kesepakatan pun tercapai dalam Perjanjian Sunda Kelapa. Portugis diizinkan membangun benteng di Sunda Kelapa, sementara Pajajaran akan menerima bantuan, termasuk senjata. Sebagai imbalannya, Portugis mendapatkan akses lada, komoditas yang sangat mereka dambakan. Namun, persekutuan ini justru memicu konflik baru. Aliansi antara Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon memandang kehadiran Portugis di Sunda Kelapa sebagai ancaman langsung. Maka, pada 22 Juni 1527, armada besar dikerahkan di bawah komando Fathahillah. Serangan itu berlangsung cepat dan menentukan. Portugis tidak mampu bertahan. Sunda Kelapa jatuh ke tangan pasukan Demak dan Cirebon. Sebagai simbol kemenangan, Fathahillah mengganti nama wilayah itu menjadi Jayakarta, yang kelak berkembang menjadi Jakarta. Kekalahan di Sunda Kelapa memang mengguncang, tetapi tidak meruntuhkan kekuasaan Portugis sepenuhnya. Mereka tetap bertahan di Malaka dan Maluku. Namun satu hal menjadi jelas, kekuasaan Portugis di Nusantara selalu berada dalam bayang-bayang perlawanan. Di saat Portugal mulai mengokohkan kekuasaannya di Malaka, sebuah kekuatan baru bangkit di ujung barat Nusantara, Kesultanan Aceh. Kejatuhan Malaka pada 1511 justru menjadi berkah bagi Aceh. Para pedagang Muslim yang menolak tunduk pada Portugis berbondong-bondong berpindah, menjadikan Aceh pusat perdagangan baru sekaligus basis perlawanan. Dari sinilah konflik panjang dimulai. Sejak 1519, bentrokan demi bentrokan mulai terjadi. Di bawah kepemimpinan para sultannya, terutama Alauddin Al-Kahar hingga Iskandar Muda, Aceh menjadikan Malaka sebagai target utama. Serangan besar pertama ke Malaka terjadi pada 1537, mengguncang pertahanan Portugis. Meski gagal, serangan ini menjadi awal dari rangkaian pengepungan yang terus berulang. Dalam catatan sejarah, Aceh setidaknya 5 kali melakukan pengepungan besar terhadap Malaka, yakni pada 1537, 1568, 1573, 1575, dan 1622. Dari semua serangan itu, 1568 menjadi salah satu yang paling dramatis. Aceh mengerahkan sekitar 15.000 pasukan, armada besar, serta bantuan ahli meriam dari Turki Utsmani. Serangan-serangan berikutnya pada 1573 dan 1575 bahkan sempat membuat posisi Portugis di Malaka sangat kritis. Namun, melalui strategi bertahan dan keunggulan teknologi militer, Portugis berhasil lolos dari kehancuran. Kapal-kapal Aceh dan Portugis saling memburu hingga ke Samudra Hindia, bahkan ke jalur menuju Timur Tengah. Ini menjadikan perang Aceh-Portugis sebagai bagian dari perebutan kekuasaan global, bukan sekedar konflik regional. Puncak kekuatan Aceh terjadi pada masa Iskandar Muda di awal abad ke-17. Serangan demi serangan dilancarkan, hingga akhirnya mencapai klimaks pada 1629. Dalam ekspedisi ini, Aceh mengerahkan armada raksasa, salah satu yang terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Namun hasilnya justru menjadi titik balik. Armada Aceh dihancurkan oleh Portugis sebelum mampu menaklukkan Malaka. Kekalahan ini sangat telak dan melemahkan kekuatan Aceh secara drastis. Setelah itu, ambisi untuk merebut Malaka perlahan memudar.
Ketika Portugal merasa telah menguasai jalur rempah di Maluku, ancaman baru muncul dari arah yang tak terduga. Pada 1521, Spanyol tiba di Kepulauan Rempah setelah lebih dahulu menaklukkan Filipina. Sultan Mansur dari Kesultanan Tidore membangun aliansi dengan Spanyol untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis. Sejak saat itu, konflik lokal berubah menjadi konflik pertarungan global yang melibatkan dua kerajaan Eropa. Maluku pun terbelah. Selama hampir 1 dekade, konflik berlangsung sengit. Laut yang sebelumnya menjadi jalur perdagangan, kini berubah menjadi arena pertempuran. Kapal-kapal bersenjata saling berhadapan, benteng-benteng dipertahankan mati-matian, dan kerajaan-kerajaan lokal terjebak dalam pusaran konflik yang lebih besar dari sekedar persaingan regional. Namun di balik dentuman meriam dan percikan darah, ada upaya lain yang tak kalah menarik. Antara 1525 hingga 1528, Portugis dan Spanyol mencoba menyelesaikan sengketa wilayah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Mereka mengirim para ahli, astronom, kartograf, navigator, hingga matematikawan untuk menentukan batas dunia sesuai dengan perjanjian Tordesillas. Pasalnya, ketika perjanjian itu dibuat pada 1494, wilayah Asia Tenggara belum sepenuhnya dikenal oleh bangsa Eropa. Akibatnya, batas pembagian dunia menjadi kabur ketika kedua bangsa sama-sama tiba di Maluku. Akhirnya, solusi pun ditemukan. Pada 22 April 1529, lahirlah Perjanjian Zaragoza di kota Zaragoza, Spanyol. Perjanjian ini menjadi garis pemisah baru dunia di luar Eropa. Secara sederhana, wilayah dari Meksiko ke arah barat hingga Filipina jatuh ke tangan Spanyol, sementara wilayah dari Brasil ke arah timur hingga Maluku menjadi milik Portugis. Keputusan ini membawa konsekuensi besar. Spanyol harus menarik diri dari Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina. Sementara itu, Portugis mendapatkan legitimasi untuk tetap bertahan di Kepulauan Rempah, bahkan melanjutkan monopoli perdagangan yang selama ini mereka bangun. Hampir 1 abad lamanya, Portugal menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Namun, seperti gelombang yang datang dan pergi, kekuasaan itu perlahan mulai surut. Tekanan datang dari kekuatan baru, VOC, yang bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lokal, terutama Kesultanan Ternate. Pada akhirnya, Portugis dipaksa meninggalkan Maluku pada 25 Februari 1605, sebuah tanggal yang menandai runtuhnya dominasi mereka di jantung rempah-rempah dunia. Di Malaka, nasib serupa juga menanti. Setelah berpuluh tahun menjadi pusat kekuasaan Portugis di Asia Tenggara, kota itu akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada 1641. Portugis bergeser Jepang, Makau, dan Tiongkok. Bahkan kemudian, fokus mereka berpindah lebih jauh ke Brasil, di mana perdagangan gula dan budak Atlantik menjadi sumber kekayaan baru. Nusantara pun perlahan ditinggalkan, seolah hanya menjadi bab yang telah selesai dalam perjalanan panjang Imperium Portugis.